Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rangga Aditya Saputra. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan step by step mengenai pembuatan dari ravioli napoletana, yaitu makanan nasi Italia. Terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama kita ada pembuatan adonannya, adonan raviolinya. Kemudian yang kedua pembuatan mengenai fillingnya atau isian dari ravioli, dan yang terakhir adalah mengenai saus napoletana, yaitu untuk saus pendamping hidangannya yang akan ditaruh di atasnya atau disajikan bersamaan dengan ravioli tersebut. Langsung saja kepada yang selanjutnya, yaitu adalah mengenai bahan-bahannya dan juga cara pembuatannya. Yang pertama ada black pepper dan cinnamon powder. Selanjutnya ada keju parmesan dan juga ada tepung terigu. Selanjutnya ada daun basil dan 2 butir telur, keju ricotta dan keju mozzarella, garam. Langkah pertama adalah membuat adonan dan melubangi bagian tengah dari tepung yang telah ditaburkan di meja. Jadi bisa menggunakan meja atau permukaan lain yang sekiranya bersih. Kemudian kita taruh telur di tengahnya. Dan selanjutnya kita kocok telur. Setelah telur dikocok, selanjutnya kita tutupkan permukaan telur tadi dengan tepung-tepung yang ada di sekitarnya dari bawah ke atas, dan kemudian kita tambahkan air dan kita adon sampai benar-benar merata. Kemudian istirahatkan adonan selama 30 menit kurang lebih. Setelah 30 menit, letakkan adonan di atas meja yang telah dilumuri tepung, kemudian giling dan bagi 2 terlebih dahulu. Selanjutnya, 2 bagian tadi digiling masing-masing seperti lembaran berbentuk persegi panjang dan tidak terlalu tipis. Kemudian untuk isiannya kita campurkan mozzarella, selanjutnya ada keju parmesan, kemudian ada telur, daun basil, dan juga keju ricotta. Dan aduk hingga merata semua campuran tersebut. Merata, tambahkan black pepper dan cinnamon powder. Setelah merata, masukkan isian di atas adonan yang telah di roll terlebih dahulu berbentuk persegi panjang. Kemudian tutup dengan adonan satu lagi, dan untuk sela-sela isian itu kita bentuk dengan jari, dengan tangan kita membentuk C. Kemudian buat garis di pinggir adonan berfungsi untuk merekatkan adonan agar tidak terbuka pada saat direbus dengan menggunakan garpu. Kemudian rebus adonan. Selanjutnya kita buat sausnya, yaitu yang pertama kita panaskan butter, kemudian masukkan bawang bombay dan tumis hingga matang. Setelah bawang bombay layu atau matang, masukkan pasta tomat atau tomato puree, kemudian tambahkan daun basil yang telah dicop dan tambahkan sedikit black pepper sesuai selera. Kemudian masak hingga mendidih dan matang. Selanjutnya angkat ravioli yang telah direbus dan dia telah mengembang dan letakkan di piring atau di tempat saji. Kemudian dressing ravioli menggunakan saus pasta yang telah dibuat sebelumnya sesuai selera. Ya, setelah perbuatan yang lama dan juga beberapa kali mencoba mengenai ravioli ini, walaupun bentuknya tidak sesuai dengan ravioli pada umumnya, tapi step by stepnya saya kerjakan sesuai mengenai resep yang sudah menjadi panduan saya. Dan juga untuk ukurannya mungkin terlampau besar, mengingat karena saya sebelumnya tidak mengira kalau misalnya ini bakal mengembang. Jadi sepertinya ini hasil buatan saya mengenai pertama kali ravioli napoletana saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rangga Aditya Saputra. Pada mata kuliah kontinental kali ini, saya akan memasak goulash beef, yaitu adalah makanan khas dari Hongaria.
langsung saja untuk bahan-bahannya dan cara membuatnya. Pertama ada setengah kilo daging sapi, kemudian ada tepung terigu, kemudian ada garam 1 sendok makan, selanjutnya ada brown stock sebanyak 1 liter, selanjutnya ada paprika powder, selanjutnya ada onion, kemudian ada tomato puree. Langkah pertamanya yaitu kita lumuri daging sapi dengan garam. Kemudian panaskan minyak. Kemudian masukkan daging sapi. Sauté daging sapi dengan minyak sampai dia agak kecoklatan dan mengeluarkan. Kemudian setelah kecoklatan dia akan terlihat seperti ini. Setelah agak kecoklatan kita masukkan daun bawang dan tumis daun bawang hingga dia layu dan matang. Selanjutnya tambahkan tepung terigu, paprika powder, kemudian aduk hingga merata. Selanjutnya tambahkan tomato puree, kemudian aduk hingga merata. Kemudian tunggu hingga mendidih dan kemudian kecilkan api hingga dia simmer dan diamkan selama kurang lebih 4 jam. Kemudian setelah 4 jam dia akan teksturnya mengental dan airnya sisa 1/4-nya dari total tadi awalnya. Nah, setelah dimasak dengan metode simmer secara kurang lebih 3-4 jam, maka dihasilkan bentuk dari beef goulash seperti ini. Jadi dia untuk bumbunya sudah mengental dan juga untuk dagingnya sudah melembek, melunak. Ya, melunak. Jadi dagingnya sudah melunak dan juga untuk tekstur kuahnya sendiri dia agak mengental karena akibat dari endapan bumbunya tadi. Saya rasa cukup, dan ini hasil praktek saya mengenai beef goulash. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.